Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ya. Jadi ketika berbicara jin yang ingkar itu disebut iblis. Begitu juga manusia yang beribadah kepada Tuhan itu namanya muslim. Yang ingkar disebut kafir. Jin yang ingkar disebut iblis, manusia yang ingkar disebut kafir. Iblis dan kafir itu adalah dua makhluk yang satu prinsip dalam kehidupannya. Sedangkan jin dan juga manusia yang taat kepada Allah itu derajatnya sama-sama sebagai muslim, makhluk yang berserah diri kepada pencipta. Iblis dan kafir itu adalah dua makhluk yang sama-sama juga makhluk yang ingkar kepada Tuhannya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukassirun. Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Dan mereka jin, setan dan kafir ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Gitu, silakan. Oke. Kalau begitu, kalau sholat di masjid kenapa tidak kaki? Kami dianjurkan, disunahkan kemudian. Kenapa dilarang? Kami disunah itu sembahyang Jumat. Karena alam jin dan alam manusia itu berbeda. Yang dimaksud untuk merapatkan zab dalam sholat itu untuk mengutamakan khusyuk, agar khusyuk orang beribadah. Seperti itu, saudara. Seharusnya saya boleh bertanya? Enggak, aku mau belajar. Seharusnya kan kita udah bersaudara dengan jin ini, dengan setan ini. Seharusnya kita kasih tempat dong. Kan enggak seperti itu. Anda ditertawakan itu namanya. Ditertawakan Anda kalau seperti itu cara berpikirnya di Islam, enggak kayak begitu. Ya, jin memiliki dunia lain. Jin memiliki kemudian cara penyembahan yang berbeda dengan umat Islam, dengan manusia. Tidak sama kita. Tetapi jin yang taat kepada Tuhan itu sukanya di tempat-tempat yang suci. Sedangkan iblis yang ingkar kepada Tuhan itu sukanya di tempat-tempat orang-orang kafir. Gitu. Berbeda kita ya. Jadi jin ini belum tentu setan. Itu yang perlu Anda paham. Begitu juga manusia ini belum tentu kafir. Ya, bahkan kalau dalam konsep agama saudara, malaikat bisa jadi setan. Gitu. Oke, ada dua penting nih. Juga mau saya pelajari tentang poligami. Kan harus adil dan mampu, ya kan? Oke lah, saya mampu di bidang materi kan. Tapi kalau dibilang ya nafsu lah. Kan harus berbuat adil nih, mampu juga. Gimana caranya supaya kita bisa melayani istri ini empat-empat, khususnya di malam Jumat cuma? Tidak mungkin kita berarti Anda berarti Anda tidak boleh poligami. Loh, kalau Anda saya tidak bisa, tidak boleh poligami. Mampu apa? Nafsu saya mampu cuma. Kalau seandainya bisa satu ranjang, ya saya mampu cuma. Nah, tidak bisa. Di Islam itu tidak seperti di Kristen. Di Islam itu tidak seperti di Kristen, Bang. Di Islam tidak seperti di Kristen. Kalau di Kristen itu segala sesuatu halal dan dibenarkan. Itu dalilnya dalam kitab saudara. Kalau di Islam tidak. Islam itu memiliki aturan. Ya. Berarti sah tapi dosa ya. Kenapa? Kan berarti kan tidak adil saya di situ. Kalau Anda mungkin nikahnya sah, dengar perbuatannya dosa. Gini, Anda berbicara tentang Islam, tak ajarin. Di Islam itu satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kemudian menganjurkan untuk satu istri saja, fawahidah. Itu jelas itu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kata Allah, ketika dikatakan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap wanita, maka cukup nikahi seorang saja, satu orang saja. Itu di Islam.
Ada nggak perintah di dalam agama Anda cukup satu istri? Ada nggak? Oke, saya jangan oke, saudara, jangan oke. Yang saya tanya, ada nggak perintah satu istri di agamamu? Oh, jelas ada perintah. Ya, silakan tunjukkan dalilnya. Dengarkan teman-teman. Kita tunggu dalilnya. Sabar. Kita tunggu dalilnya seperti di dalam Al-Quran. Fawahida, cukup satu. Nah, coba tunjukkan dalilnya kepada kami. Di mana di Bible cukup satu istri? Silakan. Ada dua nanti itu ayat 17 di 17. Silakan Anda tunjukkan dulu dalil Anda dari kitab Anda, baru kita lanjut. Iya, nanti saya jelaskan itu cuma. Enggak, saya butuh sekarang. Saya butuh sekarang dilarang keras menikah lebih dari satu di Kristen, itu di mana dalilnya? Tapi kan poinnya cuma Anda punya Bible baru kayaknya, direvisi tahun 2025 kayaknya. Mana tunjukkan dalilnya? Poinnya kan saya mau belajar Islam. Bukan begitu. Orang mau belajar itu tidak seperti Anda. Dengarkan sama saya. Di dalam kitab saudara 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu dibolehkan, tetapi segala sesuatu tidak berguna. Jangan di-mute. Segala sesuatu dibolehkan, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Segala sesuatu dibolehkan di dalam agamamu. Menikah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sampai 300, 3.000, 4.000, 4 juta dibolehkan. 1 Korintus 10 nomor 23. Kalau Anda mengatakan tidak, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya cukup satu istri di Kristen. Saya turun sekarang dan saya hapus komal saya. Kalau ada dalil di kitab saudara untuk jemaat gereja diwajibkan satu istri seperti di Al-Quran, silakan. Oke, jemaah. Oke, taruhlah benar itu jemaah. Aku kan mau serius nih belajar Islam. Ya, kok taruhlah benar? Saya minta dalil. Saya minta dalil dulu. Ada tidak di dalam kitabmu cukup satu istri? Ada nggak? Loh, kok jadi kayak gitu? Kan aku mau belajar Islam. Iya, saya tahu orang Kristen, orang kafir, saya hafal tabiatnya. Saya hafal tabiat kalian, ngerti saya. Kamu itu dengan iblis bersaudara. Saya bukan. Saya tanya sama saudara, pertanyaannya jelas. Ada tidak dalam agama Kristen dalil cukup satu istri? Ada nggak? Jemaah. Saya bukan ahli strategi politik. Oh, tapi strategi licik. Anda strategi yang paling licik ku tengok. Saya sudah mengatakan di dalam Al-Quran saya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Dan jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri. Wow, cukup satu istri. Dalil jelas. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya di dalam Bible cukup satu istri. Yang ada Lukas 18 nomor 29 nomor 30, berlipat ganda boleh. Boleh poligami berlipat ganda. Dalilnya Lukas 18 29 nomor 30. Selamat. Oke. Serius nih kau jemaah. Kok saya tidak serius? Saya membantu Anda di dalam kitab saudara pengakuan Yesus. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan mendapatkan berkali lipat ganda saat ini juga. Wow. Makanya saya membacakan 1 Korintus 10 nomor 23 tadi. Segala sesuatunya diperbolehkan, dihalalkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, betul, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Nah, kalau Anda diperbolehkan segala sesuatunya, boleh dong nikah sama ayam, boleh dong nikah sama kambing, boleh dong nikah sama kucing, boleh. Dalilnya ada pembolehannya. 1 Korintus 10 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Tangkis, pak. Mengapa kemudian orang-orang bule barat sana bisa melakukan segala sesuatunya dalam hal apapun? Karena dalil dalam agamanya membolehkan itu. Dalil dong. Dalil. Mau kemana kira-kira? Ada dalilnya. Boleh tidak
tidak Kristen itu menikah sesama jenis? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh tidak Kristen itu menikahi berdua? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh tidak kemudian Kristen itu menikahi pohon? Bisa. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh tidak Kristen itu menikahi emaknya, anak kandungnya? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh. Anda mau lari kemana? Boleh nggak orang Kristen itu menikahi 2 wanita? Boleh. 2 laki-laki? Boleh. 3 laki-laki? Boleh. 1 perempuan, 3 perempuan, 5 perempuan, 6 perempuan, atau 1 perempuan, 5 suami? Boleh nggak? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Lu mau lari kemana, bro? Oke, mau lari jawab kemana? itu ya. Ya, silakan, silakan. Dalam Silakan. surat ya 1 Timotius 3 ayat 2 ya. 1 Timotius 3 12 dan Titus 1 ayat 6. Oke, silakan. Gini Silakan Anda baca. Ya. Oke. Silakan. Tunggu ya. Bahwa pemimpin gereja harus menjadi suami pemimpin gereja, 1 istri. Pemimpin gereja. Saya kan bertanya, tolong tunjukkan di mana dalilnya jemaat gereja boleh 1 istri. Ini kan pemimpin. Jangan Anda mencoba menipu saya karena saya hafal Bible. Pemimpin itu panutan jemaat. Pemimpin aja nggak bisa, apalagi pemimpin kita jemaat. Pemimpin aja nggak boleh jemaat. Penipu nggak laku. Ilmunya penipu itu nggak laku, saudara. Kita jangan menipu lah, ya. Yang dilarang kemudian lebih dari 1 istri pemimpin gereja. Itu pun tidak disebutkan sebagai pemimpin gereja di situ, pemimpin jemaat. Nah, pemimpin sekarang, itu panutan jemaat. Pemimpin aja nggak bisa, apalagi kita. Ya, Yunis, kau jemaat ya, kau tengok kalau debat ceramah. Enggak. Sekarang permasalahannya dalilnya mendukung 1 Korintus 10 nomor 23. Itu yang diminta kemudian untuk tidak lebih 1 itu adalah seorang pemimpin jemaat. Ayo. Pemimpin aja nggak boleh jemaat, apalagi jemaat. Dari mana dalilnya tuh? Dari mana dalilnya? Di mana dalilnya? Jemaat kalau pemimpin itu adalah sebagai teladan jemaat. Di mana dalilnya? Di situ. Di mana dalilnya? Di situ jemaat pokoknya jemaat. Di situ. Bahan pokoknya di situ. Pemimpin aja nggak bisa jemaat. Di mana dikatakan bahwa jemaat tidak boleh nikah 2, 3, 4 dan seterusnya? Di mana? Ya Allah, jemaah. Itu pedoman jemaah. Itu udah pedomannya jemaah. Kok pedoman pula? Tidak ada data yang menyatakan itu. Pemimpin kita aja nggak boleh, apalagi jemaatnya jemaah. Gimana ceritanya? Apa sebabnya? Kutanya dulu. Apa sebabnya seorang pemimpin jemaat tidak boleh menikah lebih dari 1? Loh, supaya jemaat enggak meniru yang lain seperti kalian. Bukan itu alasannya. Jangan Anda membuat sesuatu yang tidak tertulis di Bible Anda. Nggak boleh. Ada kok tertulis. Ya. Mana? Coba tunjukkan. Aku bilang tadi ayat-ayatnya. Ya silakan Anda bacakan. Sebentar ya. Iya, sebentar. Dengar ya, Timotius 3 ayat 12 dan Titus 1 ayat 6 menyatakan bahwa pemimpin gereja harus menjadi suami dan 1 istri. Ya, itu udah jelas. Pemimpin itu cuma saudara, pedoman. Saudara kamu baca nomor 13-nya. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Dia itu punya kedudukan, makanya dia kenapa cukup 1 istri? Karena mereka yang melayani dengan baik, peroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi dia tidak boleh lebih dari 1 istri. Itu imam atau pendeta. Justru pemimpin itu sebagai iman apa kita itu? Bagaimana? Iya. Kalau itu saudara kita jemaah. Saudara, pemimpin yang mana? Enggak harus kau yang kau inginkan jemaah.
yang menjadi pemimpin Anda sebelum pendeta pertama kan Paulus. Paulus menikah nggak? Kalau itu jadikan alasan. Paulus menikah nggak? Kenapa nggak jadikan Paulus sebagai panutan? Mampus. Oke. Oke. Kalau begitu. Kau cebok pakai batu tiga enggak? Kenapa jadinya ke situ? Kenapa jadinya ke situ? Perbandingan cuma kita kan harus fair. Bukan. Nabi tidak ada kami mengatakan bahwa hal yang sama seperti itu harus berkesesuaian. Di Islam itu cukup satu istri. Umatnya Nabi Muhammad lebih dari satu istri. Kenapa? Dia memiliki kredit plus dari pencipta langit dan bumi. Selain nabi-nabi terdahulu. Kamu mengatakan bahwasanya kamu mengikuti imam. Imammu adalah Paulus. Kau penista itu. Kau menista itu Juma, ya. Kau menista. Gimana teman-teman? Gimana saudara-saudara orang licik dan picik ini? Tengok aja ya. Di dalam 1 Yohanes, sabar. 1 Yohanes 2 nomor 6 itu jelas sekali tuh. Di dalam kitabmu itu kamu harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Betul atau tidak? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup berapa istri? Jawab. Bukan masalah istri di situ perbuatan cuma. Di situ perbuatan cuma. Maksudnya Yesus perbuatan. Bukan barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia dalam Yesus, maka dia wajib hidup. Bagaimana hidup Yesus? Beristri atau tidak? Loh, jangan di-mute. Yesus hidupnya beristri atau tidak? Loh, emangnya harus jangan di-mute. Biar enak kita. Yesus, Bang, Yesus itu hidupnya punya istri atau tidak? Tidak, karena dia suci. Tidak, karena dia firman enggak sama dengan kau cuma. Nah, dalilnya Bang, 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya tidak punya istri. Kristen kalau dia merasa bahwa Yesus ada dalam dirinya atau dirinya ada dalam Yesus, maka wajib, di situ jelas, wajib dia hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup tidak beristri, maka Kristen wajib hidup tidak sesatkan umat Islam Juma. Bukan itu larinya Juma. Kau menyesatkan orang Islam loh. Wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yang kami ikuti adalah pedoman Yesus. Berarti Anda tidak hidup dosa. Berarti Anda tidak hidup sama seperti Yesus hidup. Bukan masalah istri di sana. Enggak. Saya tidak butuh pembenaran. Saya tidak butuh pembenaran. Yesus tidak berbuat dosa cuma. Musuh Anda adalah kitab Anda. 1 Yohanes 2 nomor 6. Maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau Anda tidak hidup sama seperti Yesus, maka Anda adalah pengikut palsu. Cuma Alkitab tidak butuh tafsir cuma. Saya tidak mentafsirkan. Saya tidak mentafsirkan ini. Saya tidak mentafsirkan. Itu tafsirmu. Ini. Ya. Maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jangan tafsirkan. Jangan tafsirkan. Berbuat dosa. Jangan tafsirkan. Tidak berbuat dosa cuma. Jangan tafsirkan. Yesus hidup tidak beristri. Kristen hidup, kalau dia mau hidup sama seperti Yesus hidup, maka Kristen hidup tanpa istri. Kan ada ayat yang lain cuma. Bukan masalah istri di situ cuma. Yesus hidup loh. Yesus hidup, Kristen hidup. Dalam hidup Yesus tidak punya istri. Dalam hidup Kristen punya istri, punya selingkuh di mana-mana. Oke? Paham? Itu menyesatkan agama Islam. Kau cuma kok menyesatkan agama Islam? Saudara-saudaraku umat Islam, dengarkan 1 Yohanes 2 nomor 6, kitabnya saudara Kristen. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka orang tersebut wajib hidup sama seperti Yesus hidup.
Cuma ya, dengarkan cuma. Akan saya lawan cuma pembodohan ya demi Indonesia Maju ya. Silakan lawan Bible. Biar Indonesia Maju akan kulawan. Silakan lawan ya. Bible. Saya hanya menunjukkan data aja. Silakan Juma. Silakan saudara. Juma. Yesus hidup itu. Kutanya dulu sama saudara. Dalam hidupnya Yesus, apakah Yesus beristri? Di situ Juma bukan masalah istri Juma. Kami mengikuti Yesus karena Yesus tidak berbuat dosa. Firman-Nya yang kami ikuti Juma. Saya tidak tanya itu saudara. Yang saya tanya, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Yesusnya hidup tanpa istri. Betul atau tidak? Iya, saya nggak betul seperti kalian. Orang Kristen wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Betul atau tidak? Iya, kalau kita mampu nggak berbuat dosa seperti Yesus. Nah, ya, Yesus tidak punya istri. Hidupnya Yesus tanpa istri. Tidak ada ayat yang melarang menikah. Kenapa para pastor di Katolik itu tidak menikah? Ayat itu yang dipakai. Sama seperti Yesus tidak beristri. Itu yang dipakai. Masalah istri cuma kau pembodohan sesama umat Islam akan kulawan. Hidup Yesus itu, harus dicontohi. Hidupnya Yesus harus dicontohi menurut 1 Yohanes 2 nomor 6. Betul? Cuma biar ku jelaskan sama kau kenapa saya lawan kalian. Cuma saya nggak kepingin bangsa Indonesia itu bodoh ya. Kan ku lawan pembunuhan. Pembunuhan itu ya sangat masif. Biar tahu kau Cuma. Saudara, saya ulang lagi saudara, nggak usah terlalu lebay. Biblemu yang mengatakan. Teknologi saudara, Bible saudara yang mengatakan, Bible saudara yang mengatakan. Bukan saya. Barang siapa yang berkata dia hidup di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Yesus hidup tanpa istri, maka barang siapa yang mengaku pengikutnya wajib hidup tanpa istri.